Apa yang terjadi saat keserakahan manusia hendak merusak hutan dan mengambil keuntungan demi mengisi kantong mereka sendiri? Ikutilah perjuangan Ayu, seorang gadis asal Kalimantan yang berteman dengan ular raksasa penjaga hutan. Mampukah Ayu menghentikan keserakahan ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Hutan Kalimantan adalah dunia yang hidup dalam keheningan yang penuh makna. Di antara pepohonan raksasa dan dedaunan yang selalu berbisik saat disentuh angin, hiduplah seorang gadis kecil bernama Ayu. Ayu adalah anak yang tumbuh di bawah naungan hutan, di tepi sebuah desa kecil yang terlupakan waktu. Hidupnya sederhana, namun jiwanya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Setiap pagi, Ayu terbangun sebelum matahari menyentuh bumi. Dari jendela bambu pondok kecilnya, ia mendengar suara hutan yang memanggil, suara burung rangkong yang terbang di langit, suara gemericik sungai yang tak pernah lelah mengalir, dan suara angin yang berdesir di antara dedaunan, seolah sedang membisikkan rahasia-rahasia kuno. Ayu selalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dibicarakan angin dan pepohonan itu? Ia tinggal bersama neneknya, seorang perempuan tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Ayu sudah tahu bahwa hidup mereka berbeda dari anak-anak desa lainnya. Ayah dan ibunya telah lama tiada, meninggalkannya dalam pelukan hutan dan kasih sayang nenek. Tidak ada mainan mewah atau buku bergambar di rumah mereka. Tapi hutan adalah buku kehidupannya. Setiap hari, Ayu membantu nenek menumbuk padi, mengumpulkan kayu bakar, dan menimba air dari sumur tua. Tangannya kecil tapi cekatan. Namun, yang paling ia tunggu adalah saat nenek duduk di beranda di sore hari, menatap ke arah hutan, lalu mulai bercerita. Cerita-cerita tentang zaman dulu, tentang bagaimana hutan menjadi pelindung desa mereka, dan tentang makhluk besar bernama Nagantara, seekor ular raksasa yang diakini sebagai penjaga hutan. Ayu selalu mendengarkan dengan mata berbinar. Nagantara besar sekali. Ya, Nek? Tanyanya suatu hari. Nenek mengangguk. Ia sebesar pohon beringin tua di ujung hutan. Tapi bukan besarnya yang menakutkan, melainkan kekuatannya menjaga keseimbangan hutan ini. Dan ingat, Ayu jangan pernah masuk ke hutan dalam. Itu wilayah Nagantara. Peringatan nenek itu menghunjam hati Ayu, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat. Sejak malam itu, ia sering terjaga dan menatap langit malam di sela dedaunan. Bayangan sisik besar berkilauan dan sepasang mata hijau zamrud selalu muncul di benaknya. Di siang hari, saat anak-anak desa lain berlarian di lapangan, Ayu lebih suka duduk di tepi hutan, mendengarkan suara alam. Ia memperhatikan bagaimana semut-semut bekerja sama membawa potongan daun, bagaimana burung-burung saling bersahutan untuk memberi peringatan akan bahaya, dan bagaimana akar-akar pohon raksasa seperti jari-jari tua yang merangkul bumi. Terkadang, ia berbicara pada hutan. "Hai, hutan, kau menyimpan banyak rahasia, ya?" bisiknya. Angin seolah menjawab dengan desiran lembut. Dan entah kenapa, Ayu merasa hutan mendengarnya. Namun, ada satu perasaan yang terus mengganggunya, sebuah panggilan samar dari dalam hutan. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita nenek. Hidup Ayu diwarnai kesederhanaan, namun hatinya dipenuhi petualangan yang belum terjawab. Dan meski setiap malam ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melanggar peringatan nenek, rasa penasaran itu semakin hari semakin sulit ia abaikan. Hutan Kalimantan bukan hanya kumpulan pohon dan dedaunan. Ia adalah dunia yang hidup, bernafas, dan berbicara bagi siapa saja yang mau mendengarkan. Dan Ayu adalah pendengar setia hutan. Sejak ia masih kecil, hutan telah menjadi teman, guru, dan rumah kedua yang memeluknya dalam kesunyian yang menenangkan. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan yang tak biasa. Awalnya, bisikan itu samar, seperti desiran angin yang bermain di antara daun. Namun, semakin hari, bisikan itu semakin jelas. Ayu mulai bisa merasakan kehadirannya saat ia berdiri di tepi hutan. Itu bukan suara burung atau gemericik sungai. Itu adalah panggilan.
Suara lembut yang seperti berasal dari jauh di dalam hutan. "Ayu, datanglah." Suara itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan terasa dalam hati. Setiap kali ia mencoba mengabaikannya, suara itu kembali, lebih dalam, lebih mendesak. "Ayu, kau harus datang." Ayu tidak tahu siapa atau apa yang memanggilnya. Tapi ia tahu, suara itu bukan ancaman. Tidak ada nada menakutkan di sana. Suara itu seperti suara hutan yang selama ini ia cintai. Tenang, lembut, dan penuh rasa ingin berbagi. Malam demi malam berlalu, dan suara itu semakin kuat. Ayu merasa seolah hatinya ditarik ke dalam hutan dalam, ke tempat yang selalu dilarang neneknya. Ia mencoba melawan rasa itu. Ia teringat cerita tentang ular raksasa bernama Nagantara, tentang bahaya yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan tua. Tapi suara itu berbeda. Ia bukan suara bahaya. Ia suara yang membutuhkan pertolongan. Hingga suatu malam, Ayu terbangun dengan tubuh yang dipenuhi perasaan aneh. Dari balik jendela bambu, ia melihat cahaya bulan menyelinap di antara ranting-ranting pohon. Dan di sana, di tengah heningnya malam, ia mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Ayu, hutan sedang terluka, datanglah." Jantung Ayu berdegup kencang. "Hutan terluka?" pikirnya. Apa maksudnya? Ia memejamkan mata, mencoba memahami kata-kata itu. Dan seketika, ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia melihat pohon-pohon muda di tepi hutan yang kulitnya terkelupas. Batangnya seperti ditebas dengan kasar. Ia juga pernah mendengar suara mesin yang samar-samar di kejauhan. Mungkinkah hutan benar-benar dalam bahaya? Pagi harinya, Ayu mencoba bertanya pada neneknya. "Nek, kenapa hutan bisa terluka?" Neneknya terdiam, menatapnya dengan pandangan yang penuh kehati-hatian. Hutan terluka artinya ada yang merusak keseimbangannya. Jika hutan kehilangan pohonnya, kehilangan nyawanya, penjaga hutan akan gelisah. "Penjaga hutan maksudnya Nagantara?" tanya Ayu perlahan. Nenek mengangguk. "Ya, Nagantara adalah penjaga kehidupan hutan ini. Jika hutan terluka, ia akan merasa sakit. Dan jika rasa sakit itu semakin dalam, keseimbangan akan runtuh." Ayu menelan ludah. Jadi, suara yang memanggilnya itu mungkin saja suara hutan yang mencoba memberitahunya tentang luka itu. Mungkin saja itu suara penjaga hutan sendiri. Hari itu, ia berjalan di tepi hutan lebih lama dari biasanya. Kakinya berhenti di dekat akar pohon besar, tempat ia sering duduk dan berbicara pada hutan. Ia menempelkan telapak tangannya di batang pohon dan memejamkan mata. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" bisiknya. Tidak ada jawaban langsung. Hanya hembusan angin yang membelai wajahnya. Tapi di dalam hati, ia tahu. Panggilan itu semakin kuat. Hutan dalam sedang menunggu. Dan Ayu harus menemukan jawabannya di sana. Ketakutan menghampirinya. Bagaimana jika nenek benar? Bagaimana jika ada bahaya di dalam hutan? Tapi kemudian ia teringat semua kenangan indah yang diberikan hutan. Ia teringat pada burung-burung yang bernyanyi dengan riang di pagi hari, pada rusa-rusa yang bermain di tepian sungai, pada akar-akar pohon yang menjadi jembatan kehidupan bagi tanah. Jika hutan sedang terluka, maka ia tak bisa hanya berdiri di sini dan berpura-pura tak mendengar. Malam itu, Ayu duduk lama di beranda. Bulan purnama bersinar terang di atas hutan. Suara itu kembali datang. "Ayu, hutan dalam menunggumu." Dan kali ini, Ayu tidak bisa menolak lagi. Ia tahu, langkahnya harus memasuki hutan dalam. Karena jika hutan memanggil, siapa lagi yang akan menjawab jika bukan dia? Hutan dalam. Nama itu selalu terdengar seperti dongeng yang tak pernah selesai. Tempat yang diselimuti kabut misteri, di mana pohon-pohon menjulang bagaikan pilar waktu, dan di mana makhluk-makhluk yang jarang terlihat manusia hidup dalam keheningan yang penuh rahasia. Hutan dalam adalah batas yang selalu dikatakan nenek sebagai tempat terlarang. Tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu dalam balutan ketidakpastian.
Tapi malam itu, Ayu tak lagi ragu. Suara yang selama ini hanya berupa bisikan lembut kini telah berubah menjadi panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ada kesedihan dalam suara itu, ada luka, ada permintaan yang menembus relung hatinya. Dan di sanalah ia sekarang, berdiri di tepi hutan, memandang jalur sempit yang mulai tertelan bayang-bayang pepohonan. Udara malam terasa berbeda di sini. Lebih dingin, lebih berat. Namun, ada sesuatu yang mendorong Ayu melangkah. Dengan napas panjang dan hati berdebar, ia menjejakkan kaki ke dalam hutan dalam untuk pertama kalinya. Langkahnya pelan dan hati-hati. Setiap pijakan terasa seperti membuka pintu ke dunia yang belum pernah ia kenal. Daun-daun basah melengkung di bawah kakinya. Dahan-dahan kecil merintih saat terinjak. Hutan di sini lebih sunyi. Tidak ada suara burung yang berkicau riang seperti di pinggiran hutan. Yang ada hanyalah dengungan samar, seperti suara bumi yang sedang menahan napas. Ayu menoleh ke belakang. Cahaya bulan di tepi hutan kini tampak seperti lentera yang menjauh. Di depannya, hanya kegelapan. Tapi ia tahu, ia tak bisa kembali. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat perasaan itu. Ada kesedihan yang menggantung di udara. Ayu mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Daun-daun yang menguning meski seharusnya masih hijau, pohon-pohon muda dengan bekas sayatan dalam di batangnya, dan akar-akar yang terlihat menggeliat seolah mencari udara untuk bernafas. Hutan sedang terluka, bisik Ayu. Dan di saat itulah ia mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan suara yang lembut dan jelas. Ayu, terima kasih sudah datang. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu seperti bergema di antara batang-batang pohon. Siapa kau? Suaranya bergetar. Aku, penjaga hutan ini. Aku memanggilmu karena kau bisa mendengar. Kau bisa merasakan. Ayu menelan ludah. Tangannya meremas kain bajunya. Apakah ini suara Nagantara? Ular raksasa dalam cerita nenek? Tapi kenapa aku? Aku hanya seorang anak kecil, bisiknya. Karena kau mendengarkan sementara yang lain lupa. Hutan membutuhkanmu. Kata-kata itu menghantam hati Ayu seperti ombak di tebing. Ia memang selalu merasa berbeda. Sementara anak-anak lain berlari dan bermain di desa, ia lebih senang berbicara dengan pohon, mengamati semut-semut yang bekerja sama, dan mendengarkan desiran angin yang membawa cerita-cerita dari tempat jauh. Dan kini, semua itu bukan sekadar imajinasinya. Hutan benar-benar berbicara padanya. Ayu memejamkan mata dan mencoba mengatur napasnya. Di kejauhan, ia merasakan kehadiran sesuatu. Bukan bahaya, tapi kekuatan besar yang memancar dari satu arah. Ia membuka mata dan mengikuti perasaan itu. Langkah demi langkah, ia bergerak semakin jauh ke dalam. Dan tiba-tiba, ia sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pohon beringin tua. Akarnya menjalar seperti ular raksasa yang memeluk bumi. Di bawah beringin itu, tanahnya terasa lebih hangat, lebih hidup. Ayu berlutut dan meletakkan tangannya di akar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dari dalam pohon, ia bisa merasakan denyut kehidupan yang melemah. Seperti tubuh yang kelelahan setelah bertahun-tahun menahan beban. Hutan ini sedang menderita karena manusia, kan? Bisik Ayu. Iya. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia tahu bahwa hutan ini adalah rumahnya. Rumah bagi rusa yang sering menatapnya dengan rasa penasaran. Rumah bagi burung-burung yang menyanyikan lagu pagi. Rumah bagi ratusan kehidupan yang tak pernah ia lihat tapi selalu ia rasakan. Bagaimana aku bisa membantu? Tak ada jawaban langsung. Hanya keheningan yang terasa lebih hangat. Tapi Ayu tahu, ia baru saja membuka pintu menuju dunia yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan di dalam keheningan hutan dalam, seseorang atau sesuatu telah menunggunya. Hutan dalam bukan lagi sekadar cerita yang dibisikkan nenek di malam hari. Kini,
Hutan itu nyata di hadapan Ayu. Ia bisa merasakan jantung hutan yang berdetak pelan di bawah telapak tangannya. Hawa di sekitarnya terasa hangat dan berat, seolah setiap hela napas membawa kisah-kisah tua yang telah lama terkubur dalam kesunyian. Ayu masih berlutut di bawah pohon beringin tua. Akar-akar raksasa menjalar ke segala arah, seperti urat nadi yang menghubungkan kehidupan hutan. Batang pohon itu kokoh dan besar, begitu besar hingga ia harus mendongakkan kepala untuk melihat ujungnya. Namun, meski pohon itu terlihat kuat, ada kesedihan yang merayap dari dalam, seperti luka yang meneteskan kepedihan ke seluruh penjuru hutan. Ayu memejamkan mata. Tangannya tetap menyentuh akar beringin. Di sana, ia bisa merasakan sesuatu, perasaan lelah dan sedih, seperti seorang tua yang mencoba bertahan di tengah badai. Hutan sedang menahan napas, menanti sesuatu yang belum juga datang. Dan kemudian suara itu muncul lagi. Ayu, kau sudah sampai. Ayu membuka mata dengan cepat. Suara itu tidak bergema seperti sebelumnya. Suara itu kini terasa lebih nyata, lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Dari balik batang beringin yang lebar, muncul sesosok makhluk. Tubuhnya panjang, berkilauan dalam cahaya bulan yang menyelinap di antara dedaunan. Sisik-sisiknya berwarna hijau gelap dengan semburat emas samar. Tubuhnya melingkar dengan tenang di sekitar akar beringin. Dan yang paling memikat adalah matanya. Dua mata besar berwarna zamrud yang bersinar lembut dalam kegelapan. Inilah dia, Nagantara. Ular raksasa yang selama ini hanya menjadi legenda di bibir penduduk desa kini hadir di depan Ayu. Nafasnya terasa hangat meski tubuhnya sebesar batang pohon. Tapi anehnya, Ayu tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam tatapan Nagantara yang membuat hatinya tenang. Apa yang terjadi dengan hutan ini? Suara Ayu bergetar. Namun keberaniannya tetap ada. Hutan ini sedang terluka. Ayu, seperti yang kau rasakan. Manusia mulai menebang pohon-pohon tua di ujung hutan. Akar-akar yang menjaga keseimbangan mulai melemah. Jika ini terus terjadi, hutan akan kehilangan nyawanya. Ayu menelan ludah. Ia teringat pada bekas tebasan di pohon yang pernah ia lihat. Hutan memang sedang disakiti, dan kini, ia tahu siapa yang merasakannya. Tapi kenapa aku? Kenapa kau memanggilku? Karena hanya sedikit manusia yang bisa mendengar suara hutan. Kau adalah salah satunya. Sejak kecil, kau mendengarkan kami. Kau memanggil hutan dengan hatimu, bukan sekadar dengan telingamu. Ayu menunduk. Ia memang selalu merasa berbeda dari anak-anak lain. Saat mereka sibuk berlarian dan tertawa di desa, ia lebih suka duduk di akar pohon dan berbicara dengan dedaunan. Ia selalu merasa hutan membalasnya, meski tak pernah yakin apakah itu nyata. Tapi aku hanya anak kecil, bisiknya. Nagantara menundukkan kepalanya hingga matanya sejajar dengan Ayu. Kekuatan tidak diukur dari usia, Ayu. Ia diukur dari ketulusan hati. Dan hatimu sudah mendengar panggilan hutan. Itu sudah cukup. Ayu menghela napas panjang. Ia menatap pohon beringin tua di sampingnya. Batangnya yang kokoh kini terasa rapuh. Dan disinilah kehidupan hutan bertumpu. Jika ia tak melakukan apa-apa, hutan akan perlahan mati. Dan jika hutan mati, bukan hanya hewan dan tumbuhan yang menderita, desanya pun akan kehilangan pelindung alami dari banjir dan longsor. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhirnya. Kau harus memberitahu manusia bahwa hutan ini bukan hanya kumpulan pohon. Ini adalah rumah. Rumah bagi semua kehidupan, termasuk mereka. Jika mereka terus menebang, bencana akan datang. Hutan akan membalas luka yang mereka buat. Ayu mengangguk perlahan. Tapi ada satu kekhawatiran yang muncul di benaknya. Tapi mereka tidak akan percaya padaku. Aku hanya seorang anak kecil. Nagantara terdiam sesaat, lalu berkata, aku akan membantumu. Saat waktunya tiba, hutan akan bersuara melalui dirimu. Percayalah pada hatimu. Ayu,
Hutan memilihmu bukan tanpa alasan. Ayu menatap ular raksasa itu dalam-dalam. Matanya yang hijau bercahaya penuh keyakinan dan ketenangan. Ayu tidak tahu bagaimana caranya ia akan melakukannya. Tapi jika hutan sudah mempercayainya, ia tidak akan mengecewakannya. Malam itu, Ayu duduk di bawah beringin tua hingga embun pertama turun. Ia menyandarkan kepalanya pada akar yang hangat dan membiarkan dirinya merasakan denyut hutan sekali lagi. Dan di sana, dalam keheningan malam, ia memahami sesuatu. Menjaga hutan bukanlah tugas makhluk-makhluk gaib semata. Itu adalah tugas semua makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk dirinya. Ayu tahu, petualangannya baru saja dimulai. Matahari pagi menyusup di antara celah-celah daun hutan Kalimantan, mewarnai tanah lembab dengan kilau keemasan. Ayu berjalan pulang dari hutan dengan langkah perlahan. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya dipenuhi suara-suara dan gambaran dari malam sebelumnya. Pertemuan dengan Nagantara masih terngiang jelas di benaknya. Mata Zamrud itu, suara lembutnya, dan peringatan tentang luka yang perlahan merenggut nyawa hutan. Hutan sedang terluka, dan aku harus menghentikannya, gumamnya pelan. Namun, bagaimana caranya? Ia hanya seorang gadis kecil. Apakah orang-orang desa akan percaya padanya? Mereka bahkan menertawakan ide tentang hutan yang hidup dan berbicara. Saat melewati tepian desa, Ayu melihat sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Ada beberapa pria berdiri di tepi hutan. Mereka membawa alat-alat besar, gergaji mesin, parang, dan tali-tali panjang. Truk-truk tua berjejer di tepi jalan dengan batang-batang pohon besar yang telah ditebang. Pohon-pohon itu masih muda, tapi akarnya sudah dipotong dengan paksa. Kulit kayunya yang mengelupas seakan menangis dalam diam. Ayu teringat pada perasaan hangat dan sedih yang ia rasakan saat menyentuh akar beringin tua semalam. Hutan sedang berteriak minta tolong. "Pak, kenapa pohon-pohon itu ditebang?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Seorang pria bertopi kusam menoleh dan tertawa kecil. "Oh, kamu lagi. Ini pohon-pohon buat perluasan lahan. Nak, desa kita mau buat kebun kelapa sawit. Uang banyak dari sini." Ayu menggeleng. "Tapi kalau hutan habis, desa kita bisa banjir. Hutan menjaga tanah supaya nggak longsor. Nenekku pernah bilang." Pria itu tertawa keras. "Ah, itu cuma cerita orang tua. Hutan cuma kayu. Nak, kalau sudah habis, kita tanam lagi. Sekarang pergi sana. Jangan ganggu orang kerja." Ayu terdiam. Hatinya panas. Tapi ia tahu tak ada gunanya berdebat. Ia menatap batang-batang pohon di truk, melihat lingkaran-lingkaran usia di permukaannya. Setiap lingkaran itu adalah tahun kehidupan yang kini terhenti. Sepanjang perjalanan pulang, suara Nagantara terngiang di pikirannya. Jika manusia terus menebang, hutan akan kehilangan nyawanya dan bencana akan datang. Saat tiba di rumah, Ayu langsung menemui neneknya yang sedang menumbuk padi di beranda. "Nek, orang-orang menebangi hutan buat kebun kelapa sawit. Aku lihat sendiri, pohon-pohon besar ditebang." Nenek berhenti menumbuk. Kerutan di dahinya semakin dalam. Sudah kuduga, mereka tidak lagi mendengarkan suara hutan. Mereka hanya melihat keuntungan. Tapi, Ayu, hutan ini sudah menjaga desa kita sejak dulu. Jika mereka terus menebang, akar-akar akan mati dan sungai akan meluap. Ayu mengangguk. "Nek, aku harus bicara dengan mereka. Aku harus menghentikan ini." Nenek memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Mereka tak akan percaya padamu. Ayu, kau hanya anak kecil di mata mereka." Ayu menghela napas. "Tapi hutan percaya padaku. Nek, Nagantara percaya." Nenek terdiam. Ia menatap Ayu lama, seolah mencari jawaban di mata cucunya. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Jika kau sudah mendengar suara penjaga hutan, maka itu bukan kebetulan. Tapi ingat, Ayu, kekuatanmu adalah ketulusanmu. Jangan pernah gunakan amarahmu untuk melawan mereka.
Gunakan suaramu. Ayu memeluk neneknya erat-erat. Aku akan mencoba. Nek, aku akan bicara untuk hutan. Sore itu, Ayu berjalan ke lapangan desa. Warga berkumpul di sana, berbicara tentang rencana perkebunan kelapa sawit yang, kata mereka, akan membawa kemakmuran. Ayu memberanikan diri maju ke depan. Suaranya kecil, tapi hatinya penuh keberanian. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong dengarkan aku. Suaranya bergetar. Beberapa orang menoleh. Seorang pria parubaya dengan topi lebar tertawa sinis. Ah, anak ini lagi. Apalagi sekarang. Ayu menarik napas panjang. Hutan kita sedang terluka. Pohon-pohon yang kalian tebang, itu bukan hanya kayu. Itu rumah makhluk-makhluk hutan. Itu penahan tanah supaya desa kita tidak banjir. Kalau hutan habis, desa kita akan hancur. Terdengar gumaman di antara warga. Ada yang menatapnya dengan kasihan. Ada pula yang menggeleng sambil tertawa. Pria bertopi itu kembali bersuara. Hutan itu cuma kayu. Nah, kalau habis, kita tanam lagi. Tidak usah takut dengan cerita ular raksasa atau hutan yang menangis. Kita ini orang modern. Tawa meledak di antara beberapa warga. Ayu menunduk. Hatinya sakit. Mereka tak percaya. Mereka menertawakan hutan yang selama ini menjaga desa mereka. Namun, di tengah kerumunan itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun beterbangan. Langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti awan gelap. Hawa dingin merayap di kulit mereka. Dan dalam desiran angin itu, Ayu mendengar suara yang familiar. Jangan takut. Ayu, aku di sini. Ayu mengangkat wajahnya. Matanya menatap ke arah hutan. Bayangan besar tampak bergerak di antara pepohonan. Hutan akan bersuara. Dan ia akan menjadi saksinya. Angin bertiup semakin kencang. Langit yang tadi cerah berubah gelap dalam sekejap. Suara gemuruh datang dari arah hutan. Seperti deru langkah raksasa yang menghentak bumi. Warga desa yang tadinya tertawa kini terdiam. Menatap ke arah hutan dengan wajah pucat. Dan tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah sosok yang selama ini hanya hidup dalam cerita nenek. Nagantara. Tubuhnya melingkar di sekitar batang-batang pohon, besar dan kokoh seperti ular dari zaman purba. Sisik-sisik hijau zamrudnya berkilau dalam cahaya mendung, dan matanya, dua bola cahaya kehijauan, menyala tajam di tengah kabut. Tubuhnya melingkar di tanah, dan ujung ekornya menjulur jauh, membelit salah satu alat berat yang diparkir di tepi hutan. Warga desa menjerit ketakutan. Beberapa lari terbirit-birit, sementara yang lain terpaku di tempat, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Kalian menebangi rumah kami. Suara Nagantara menggema di udara, dalam dan menggetarkan dada. Kalian merusak penjaga keseimbangan yang melindungi kalian. Suara itu bergema di seluruh desa. Tak ada mulut yang bergerak, tapi semua orang mendengar suara itu di dalam kepala mereka. Pria bertopi yang tadi menertawakan Ayu kini mundur perlahan. Apa ini? Ular setan. Hancurkan. Nyalakan gergaji mesin. Teriaknya panik. Beberapa pekerja dengan tangan gemetar mencoba menyalakan mesin-mesin mereka. Deru gergaji mesin mulai memekakkan telinga. Namun Nagantara hanya menatap mereka sebentar, lalu menggerakkan ekornya. Dalam satu hentakan kuat, alat berat pertama terangkat ke udara dan dihancurkan dengan suara berderak nyaring. Logam yang keras itu terpelintir seperti kertas di tangan raksasa. Hutan tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti. Suara Nagantara kembali bergema. Hutan adalah kehidupan. Jika kalian menghancurkannya, maka kehancuran akan datang pada kalian. Tanah tiba-tiba bergetar. Dari akar pohon-pohon di hutan, muncul retakan panjang yang menjalar menuju desa. Pekerja-pekerja yang masih mencoba melawan kini berteriak panik dan melepaskan alat mereka. Ayu berdiri di tengah kekacauan itu, menatap Nagantara yang kini tampak murka. Sisik-sisik di sepanjang tubuhnya bergetar, memantulkan cahaya kehijauan yang menari-nari di udara.
Ayu tahu, ini adalah kemarahan hutan. Ini adalah peringatan terakhir. Namun, ia juga tahu bahwa jika kemarahan ini tidak dihentikan, seluruh desa bisa terkena dampaknya. Nagantara, berhenti! Teriak Ayu sekuat tenaga. Nagantara menoleh. Mata zamrudnya kini menatap gadis kecil itu. Napasnya berat, dan tubuhnya masih melingkar di sekitar alat-alat berat yang sudah porak-poranda. Ayu, mereka menghancurkan rumah kita. Ayu menelan ludah. Aku tahu mereka salah. Tapi mereka juga tidak mengerti. Jangan hancurkan desa ini, tolong. Nagantara diam sesaat. Angin di sekitar mereka mereda sedikit. Tapi tatapan matanya masih penuh amarah. Mereka telah melukai hutan ini. Jika aku berhenti, luka ini akan semakin parah. Hutan akan mati, dan desa ini akan binasa juga. Ayu memejamkan mata. Ia memahami apa yang dirasakan Nagantara. Ia juga merasakan kesedihan itu saat menyentuh akar beringin tua malam sebelumnya. Hutan sudah terluka terlalu dalam. Tapi jika amarah ini terus berlanjut, kehancuran akan datang lebih cepat. Ia membuka mata dan meletakkan tangan di dada. Hatinya berdetak keras. Lalu ia berbicara dengan suara yang lebih lembut. Nagantara, aku di sini. Aku sudah datang seperti yang kau minta. Izinkan aku bicara, izinkan aku mencoba menghentikan mereka dengan kata-kataku, bukan dengan kehancuran. Nagantara memiringkan kepalanya, memandang gadis itu dalam-dalam. Kau yakin mereka mau mendengarkanmu? Ayu menarik napas dalam. Aku tidak tahu, tapi aku mau mencoba. Kau percaya padaku, kan? Keheningan panjang menyelimuti desa. Hanya terdengar suara daun-daun yang saling berdesir. Perlahan, tubuh raksasa itu mulai melonggarkan lilitannya. Mata zamrudnya memudar dari cahaya kemarahan menjadi kelelahan. Baiklah, Ayu, aku percaya padamu. Tapi ingat, hutan ini memanggilmu untuk alasan besar. Jangan biarkan mereka melupakannya lagi. Ayu mengangguk, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Nagantara perlahan bergerak mundur. Tubuh panjangnya melingkar di sekitar pohon-pohon yang masih berdiri. Sisiknya berkilau sebentar. Lalu ia menghilang ke dalam kegelapan hutan. Warga desa masih terdiam. Tanah yang retak berhenti bergetar. Mesin-mesin mereka hancur berantakan. Mereka menatap Ayu dengan tatapan takut sekaligus heran. Pria bertopi yang tadinya lantang kini berdiri gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Ayu menarik napas panjang dan berkata, itu penjaga hutan. Nagantara. Ia tidak ingin menyakiti kalian. Ia hanya ingin kalian berhenti melukai hutan. Orang-orang menoleh ke arah hutan yang kini sunyi. Ayu melanjutkan, suaranya penuh ketegasan. Hutan ini sudah menjaga kita dari banjir dan longsor. Kalau kita menghancurkannya, kita sendiri yang akan hancur. Keheningan menggantung di udara. Ayu tidak tahu apakah kata-katanya akan berhasil. Tapi ia telah melakukan bagiannya. Ia telah menjawab panggilan hutan. Dan di kejauhan, di balik kabut hutan dalam, sepasang mata zamrud mengawasinya dengan harapan dan kepercayaan. Hutan Kalimantan kembali sunyi setelah kekacauan itu. Angin yang tadinya mengamuk kini berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Ayu berdiri di tengah lapangan desa. Napasnya masih memburu, tubuhnya gemetar, tapi hatinya lega. Nagantara telah kembali ke dalam hutan. Ia tidak menghancurkan desa, dan hutan belum sepenuhnya menyerah. Namun, luka itu masih ada. Hutan tetap terluka, dan masa depannya bergantung pada manusia-manusia di sini. Warga desa masih terdiam, saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan dan ketakutan. Tak ada lagi suara tawa seperti sebelumnya. Mereka telah melihat sesuatu yang selama ini hanya dianggap mitos. Ular raksasa penjaga hutan. Ayu menatap mereka. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia tahu bahwa inilah saatnya. Suara hutan harus sampai ke hati mereka.
Semua yang kalian lihat tadi bukan dongeng. Suara Ayu pecah dalam keheningan. Itu nyata. Nagantara adalah penjaga hutan. Ia menjaga kita selama ini dan kini, ia meminta kita untuk menjaga hutan. Seorang bapak tua maju ke depan. Wajahnya penuh keraguan. Tapi, kami hanya ingin memperluas lahan. Kami ingin masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kami. Ayu. Ayu menatapnya. Masa depan itu tidak akan ada jika hutan ini mati. Hutan bukan sekadar pohon. Hutan adalah rumah kita. Kalau akarnya hilang, banjir akan datang. Tanah akan longsor. Dan desa kita akan hilang. Warga saling berpandangan. Mereka tahu, setiap tahun, banjir selalu datang lebih parah. Mereka tahu tanah di tepian sungai mulai tergerus. Pria bertopi yang tadi memimpin penebangan kini berdiri dengan wajah menunduk. Kami tidak tahu kalau hutan benar-benar hidup seperti itu, katanya lirih. Kami hanya berpikir tentang hasil panen, tentang uang yang bisa kami dapat. Ayu mengangguk perlahan. Hutan memang hidup. Ia selalu hidup. Dan hutan itu percaya pada kita. Suasana hening cukup lama. Hingga akhirnya, seorang ibu muda berkata, "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ayu?" Ayu menelan ludah. Ia menatap hutan di kejauhan. Cahaya matahari mulai menembus kabut, menari-nari di antara dedaunan. Ia merasakan hangatnya hutan dalam hatinya. Kita harus menanam kembali, katanya. Kita harus merawat hutan yang sudah terluka. Jika kita menjaga hutan, hutan akan menjaga kita. Warga saling berpandangan. Lalu, satu persatu, mereka mengangguk. Hari-hari berikutnya, desa berubah. Alat-alat berat tidak lagi digunakan untuk menebang pohon, melainkan untuk menggali lubang-lubang di tanah dan menanam bibit pohon baru. Semua orang ikut serta, anak-anak, orang dewasa, bahkan para pekerja yang dulu menebangi hutan. Ayu selalu ada di sana. Setiap pagi, ia berjalan dari pohon ke pohon, menyapa bibit-bibit muda yang mereka tanam. Ia berbicara pada mereka, seperti ia berbicara pada hutan sejak dulu. Dan hutan merespons dengan napas yang semakin kuat dari hari ke hari. Nagantara tidak pernah muncul lagi di desa. Tapi Ayu tahu, penjaga hutan itu selalu ada. Kadang-kadang, saat ia duduk di bawah pohon beringin tua, ia merasakan getaran lembut di tanah, seperti sapaan dari teman lama. Banjir yang biasanya datang setiap musim hujan mulai jarang terjadi. Tanah di tepi sungai semakin kuat, dan desa kini memiliki hutan kecil yang dijaga bersama. Warga desa bahkan membentuk kelompok penjaga hutan, memastikan tidak ada lagi yang menebang tanpa izin. Pada suatu sore, Ayu kembali ke beringin tua di hutan dalam. Ia duduk di akar besar yang terasa hangat di bawahnya. Angin bertiup lembut, membawa suara-suara hutan yang sudah akrab di telinganya. Ayu. Ia tersenyum. Nagantara, hutan sudah mulai membaik. Ya, kau telah menjaga janji itu. Terima kasih. Ayu. Kini hutan kembali bernapas. Ayu menatap sekeliling. Cahaya senja menyinari dedaunan, menciptakan cahaya keemasan yang menari di udara. Burung-burung berkicau riang, dan di kejauhan, terdengar suara sungai yang mengalir dengan damai. Hutan adalah rumahku, dan aku akan selalu menjaganya, bisiknya. Dan hutan akan selalu menjagamu. Angin bertiup lembut, membelai rambut Ayu dengan hangat. Dan di dalam hati gadis kecil itu, ia tahu, persahabatan sejatinya dengan hutan dan Nagantara akan bertahan selamanya.